Cukup banyak ya Ando dan Luar juga biasa pemirsa, ternyata dalam waktu beberapa bulan terakhir ini sudah ada setidaknya 4 bupati yang ditangkap terkait dengan kasus korupsi atau kasus dugaan korupsi ya. Di mana dalam sepekan terakhir bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan 2 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Nah, kalau ini liga ya, ini Nisrina, ini KPK lagi produktif nih ya. 1 minggu 2 bupati guys. Luar biasa 2 ya. bupati, cukup produktif. Betul, nah yang pertama ini adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafik yang diamankan di Semarang di tengah bulan Ramadan. Nggak cuma itu nih Nisrina. Jadi lalu kemudian disusul oleh Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari yang diamankan di Bengkulu. Ya, kasus yang sudah cukup terang saat ini adalah perkara yang menjerat Fadia Arafik, Ando dan juga pemirsa. KPK justru menduga ini ada konflik kepentingan ya dalam proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Iya, jadi diduga ada perusahaan yang memiliki hubungan dengan kekeluargaan atau dengan keluarga kepala daerah yang kemudian ikut mengerjakan proyek pemerintah daerah tersebut. Bisa gitu ya? Ya biasalah bagi-bagi kue. Baik. Ya kalau kuenya sehat sih nggak apa-apa ya. Ini kuenya justru ya beracun begitu ya. Dan proyeknya ini nggak sedikit ya pemirsa, perusahaan itu mengerjakan pengadaan di 17 dinas, 3 rumah sakit daerah, dan 1 kecamatan guys. Luar biasa ya, luar biasa keuntungan yang didapatkan. Karena dari data penyidik, total transaksi perusahaan tersebut dari proyek pemerintah daerah mencapai sekitar 46 miliar rupiah. Miliar loh ya, 46 miliar rupiah. Nah, namun yang digunakan untuk pembayaran gaji tenaga outsourcing ini hanya sekitar 22 miliar rupiah. Gitu. Nah, pertanyaannya, sisanya ini mengalir kemana? Nah, itu dia. Nah, yang diduga ini mengalir kembali ke lingkaran keluarga dari sang yang mempunyai jabatan. Ya. Nah, inilah yang kemudian didalami sebagai dugaan konflik kepentingan atau konflik of interest dan tindak pidana korupsi begitu. Iya, dan yang juga menjadi sorotan, sebagian pegawai perusahaan tersebut disebut merupakan tim sukses saat pilkada. Masuk lah ya. Nah, boleh kalau tuh dipikir-pikir, kenapa? Boleh tuh. Boleh dong. Next ya 2029 mau jadi tim sukses? Saya lebih jurnalis. Jangan dong. Itu duit rakyat harus dimaksimalkan dan digunakan dengan bijak dan juga jujur. Betul. Nah, kalau dipikir-pikir ya kan tim sukses memang penting begitu ya. Tapi ya nggak gitu juga kali. Betul, karena idealnya setelah pemilu selesai, yang dibangun adalah daerahnya, bukan jejaring proyeknya. Sementara untuk kasus Muhammad Fikri Tobari nih pemirsa, KPK masih mendalami perkara dan belum membeberkan detail terkait dugaan korupsinya. Nah, semoga ini bentar lagi ya KPK bisa memberikan statement dan rekan Roy ini bisa langsung memberikan informasi terkait dengan apa yang sebetulnya terjadi ya. Betul, kita tunggu saja karena 1 kali 24 jam waktu yang dimiliki oleh KPK untuk kemudian mengungkap kasus OTT yang menjerat atau saat ini diduga terkait dengan Bupati Rejang Lebong. Yang jelas kasus ini menambah daftar kepala daerah yang terjaring OTT sejak tahun 2025. Yes, betul. Mulai dari dugaan suap proyek, lalu jual beli jabatan sampai gratifikasi. Iya, kasusnya memang berbeda-beda tapi polanya sering kali mirip. Nah, padahal kan memang jabatan kepala daerah ini seharusnya dipakai untuk mengelola anggaran publik dengan baik begitu ya. Iya, bukan untuk mengelola kepentingan pribadi. Itu tadi ya, kalau sudah kepilih sebagai kepala daerah yang harus dibangun adalah daerahnya. Betul. Bukan ekonomi dari tim suksesnya. Apalagi kantong pribadi. Betul gitu ya. sekali. Ini ngaco banget. Karena pada akhirnya pemirsa, kalau pengelolaan atau tata kelola anggaran tidak transparan. Ya, yang datang bukan auditor, melainkan penyidik. Jabatan kepala daerah itu memang sebenarnya sederhana ya, Ando dan juga pemirsa. Diberi mandat untuk mengelola uang rakyat. Sederhana bukan? Ya, betul tuh. Nah, masalahnya kalau mandat itu berubah jadi kesempatan, nah biasanya yang datang ini bukan tepuk tangan warga. Iya, tapi penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya, tapi ya itu kasihan ya kalau misalnya kan pencuri-pencuri yang kecil gitu, pencuri ayam atau pencuri sendal itu kan ditangkap sambil dinyanyiin di tepuk tangan. Iya. Ya.
Mungkin nggak harusnya sih bisa kalau yang gede-gede diterapkan ini dengan hal yang sama ya. dibikin konser sekalian gitu ya. Tapi yang jelas main Iya. hakim sendiri juga tidak bisa dibenarkan ya, Nah, Anda dan juga jangan, pemirsa. jangan, Jadi jangan. ya kita kawal saja pemirsa seperti apa kasus ini yang masih terus bergulir di KPK. Semoga pelaku korupsi ini bisa dihukum seberat-beratnya agar bisa jerak ya, dan juga sadar juga bisa gitu ya. diberikan sanksi denda yang tinggi untuk bisa mengembalikan uang rakyat agar bisa kembali ke rakyat. Betul, agar rakyat kita juga bisa sejahtera begitu ya. Betul sekali. Iya, gimana? Sudah paham pemirsa?